Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah siap berprestasi? Keren, mantap. Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa sekalian, silahkan di meja kalian jika ada buku yang tidak terkait dengan mata pelajaran akuntansi, silahkan dimasukkan di dalam tas dan keluarkan semua buku dan peralatan yang terkait dengan mata pelajaran akuntansi. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kalian mengamati laci meja kalian apakah masih terdapat sampah. Jika masih ada sampah, silahkan dibuang. Oke? Good. Oh ya, lacinya Mas masih ada ya sampahnya. Oke, silahkan dibuang Mas. Lalu cuci tangan, masuk ke kelas lagi. Semoga hari ini kalian selalu semangat ya untuk belajar akuntansi dasar. Seperti itu. Nah, adakah dari kalian yang tidak masuk hari ini? Wow, Mbak Sagita. Ada apa? Izin ya? Oke. Wow, izin mengikuti audisi Liga Dangdut. Oke, semoga sukses dan lolos audisinya menjadi penyanyi yang top. Sesuai kesepakatan di kelas saya, HP silahkan dinonaktifkan atau di mode silent ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi belajar kita semua. Oke, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal ya. Kalau minggu lalu kita telah belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Adakah yang masih ingat materinya kemarin apa saja? Oh ya, silahkan Mas Ali. Gimana Mas? Materinya kemarin tentang apa? Ya, betul, top. Kemarin kita membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Dimulai dari pengumpulan bukti transaksi, kemudian mencatat transaksi dalam jurnal, memindahkan dalam buku besar, kemudian neraca saldo, jurnal penyesuaian, sampai nanti membuat worksheet, sampai nanti membuat laporan keuangan. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita memahami siklus akuntansi perusahaan jasa, maka kita saatnya memahami jurnal. Nah, berikut kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian harus menerapkan jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan bentuk jurnal. Itu pada KD pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilan, kalian diharapkan mampu melakukan pencatatan jurnal, konsep debit kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan bentuk jurnal. Untuk penilaiannya, kali ini saya akan memberikan kuis nanti di akhir sesi pembelajaran. Nanti kalian mengerjakan kuis secara kelompok dan lalu akan kita cocokkan seperti itu. Sebelumnya, saya mau bertanya kepada kalian, apa itu jurnal? Oke, semuanya diam semua ya. Oh ya, berarti belum paham. Oke, saya terangkan. Jurnal itu berasal dari kata journal, dari bahasa Prancis yang artinya buku harian. Di sini adakah yang suka menulis buku harian? Wah, ada banyak ya. Tapi bukan buku harian yang curhat seperti itu ya. Ini buku harian perusahaan yang memuat mekanisme transaksi yang terjadi pada perusahaan. Jadi semua transaksi yang terjadi di perusahaan itu dicatat dalam jurnal. Seperti itu. Berdasarkan bukti transaksi. Jurnal itu juga biasa disebut sebagai Book of Original Entry atau buku catatan pertama. Nantinya catatan atau transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan itu dicatat pertama kali di jurnal. Oke, sudah paham ya tentang pengertian jurnal? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik, kita lanjutkan pada fungsi jurnal. Fungsi jurnal itu ada 5.
yakni fungsi mencatat, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Yang pertama, fungsi mencatat. Jurnal itu mencatat semua transaksi yang ada di perusahaan. Misalnya, transaksi pembelian bahan habis pakai itu dicatat di jurnal. Transaksi membayar sewa gedung dicatat di jurnal, seperti itu. Kemudian fungsi historis. Nah, di dalam mencatat itu secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Misalnya, tanggal 1 September membayar biaya sewa. Itu dicatat di jurnal. Kemudian tanggal 5 ada transaksi. Adanya prive, dicatat. Jadi kronologis berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga, fungsi analisis itu menganalisis akun apa yang berubah jumlahnya, bertambah dan berkurang, di debit atau di kredit, seperti itu. Yang keempat, fungsi instruktif. Jurnal itu menginstruksikan kita sebagai akuntan untuk melakukan pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Yang terakhir, yakni fungsi informatif. Fungsi informatif itu jurnal memberikan informasi tentang transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan. Seperti itu. Paham? Oke. Mbak, yang di belakang itu kenapa pada ribut sendiri? Mbak Risma sama Mbak Mamo. Oh ya, ada apa sih? Oh, main HP. Ya, saya tidak mentolerir adanya HP. Oke, di sini nanti ada waktunya sendiri untuk kalian menggunakan HP dalam pembelajaran saya ya. Biasakan ya teman-teman sekalian, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Ketika ada orang yang berbicara di depan, silahkan memperhatikan, jangan asik sendiri, jangan asik ngobrol, jangan asik bermain HP ya. Itu menunjukkan etika atau adab kalian di dalam menuntut ilmu. Ya, salah satu adab menuntut ilmu adalah kalian memperhatikan gurunya ya. Jangan diulangi lagi, oke? Top. Kita lanjutkan ya. Tentang bentuk jurnal. Jurnal itu ada dua bentuk, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Apa itu jurnal umum dan apa bedanya dengan jurnal khusus? Oke. Jadi jurnal umum itu bentuknya seperti ini ya anak-anak. Ini ada jurnal umum di kopnya itu. Kemudian halaman berapa? Halaman 1 misalnya. Terus kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, debit dan kredit. Kolom tanggal diisi tanggal terjadinya transaksi. Kolom keterangan diisi nama akunnya. Kolom ref diisi ketika kalian nanti memindah bukuan dari jurnal ke buku besar, ditulis nomor akunnya berapa. Terus debit itu jumlahnya debit berapa, kredit berapa, seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan saya beri contoh ya. Misalnya pada 5 September 2020 Mas Ii pemilik CV Top menyerahkan uang tunai 10 juta dan kendaraan 20 juta sebagai penambah modal. Nah, sebelum menjurnal kita membuat analisis transaksi dulu. Menganalisis apa akun yang berubah. Di situ Mas Ii menyerahkan uang tunai 10 juta. Akun kasnya itu aset ya. Itu bertambah. Kalau bertambah kan di debit sebesar 10 juta. Yang kedua, kendaraan ya. Kendaraan bertambah, maka akun kendaraan ya, yang itu golongannya sebagai aset itu bertambah, maka secara di debit 20 juta. Lalu penyerahan uang tunai dan kendaraan itu diakui sebagai modal oleh CV Top. Maka akun modal Mas Ii yang itu sebagai ekuitas bertambah.
Kalau modal bertambah, maka dicatat di bagian kredit sejumlah 30 juta ya, karena tadi 10 juta dari kas dan 20 juta dari kendaraan. Nah, lalu setelah kita analisis, dipasang itu di jurnal. Dicatat tanggalnya 5 September 2020, kas didebet 10 juta, kendaraan didebet 20 juta, dan modal Mas I dikredit 30 juta. Seperti itu, sudah paham? Oke, mantap. Lalu apa bedanya jurnal umum dan jurnal khusus? Tadi yang kita bahas, tadi yang kita praktikan itu adalah jurnal umum, ya. Sekarang kita membicarakan apa itu jurnal khusus. Adakah yang tahu? Baik, hari ini tanggal 18 Maret ya. Nomor 18 ya. Mas Dani Sandika, gimana Mas? Menurutmu apa itu jurnal khusus? Ya. Oke, good, top ya. Jurnal khusus seperti yang dikatakan Mas Dani merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang sejenis dan berulang kali terjadi. Sejenis dan berulang kali terjadi. Itu biasanya diterapkan pada perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Contohnya misalnya, perusahaan manufaktur itu kan rutin membeli bahan baku. Maka tidak usah lagi dicatat di jurnal umum ya. Tapi bisa dicatat di jurnal pembelian bahan baku misalnya, seperti itu. Lagi perusahaan dagang misalnya. Perusahaan dagang itu kan transaksi utamanya adalah menjual barang dagang gitu. Ada jurnal penjualan. Nah, pada hakikatnya itu ada 4 ya. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas, seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, tadi saya sudah memaparkan materi ya. Kemudian waktu ini adalah untuk kalian melaksanakan kuis sebagai bahan penilaian. Oke. Nah, untuk kuis kali ini kalian akan berkelompok berdua ya, karena berdua lebih baik. Oke. Pada kuis ini ada 5 butir pertanyaan mengenai transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan jasa. Dalam hal ini jasa salon. Kalian diminta untuk menganalisis transaksi-transaksi itu seperti yang saya contohkan tadi, kemudian mencatat transaksi pada jurnal. Seperti ini ya kuisnya ya. Kalian kerjakan berdua dalam waktu 15 menit. Oke, siap? Good. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita akan melakukan pembahasan. Soal kuis yang pertama. Tanggal 1 Juni membayar biaya sewa gedung sebesar Rp2.400.000. Maka itu biayanya didebet karena bertambah sebesar 2.400.000 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 2.400.000. Baik para siswa sekalian, hari ini kalian telah banyak belajar mengenai jurnal ya, terutama jurnal umum. Untuk jurnal khusus akan kita bahas pada pertemuan akuntansi perusahaan dagang besok, karena perusahaan dagang itu banyak menggunakan jurnal khusus. Untuk kalian memahami jurnal itu perlu adanya penguatan konsep. Penguatan konsep ini meliputi akun-akun apa saja yang ada pada debit, ada pada kredit ketika berkurang atau bertambah, serta saldo normalnya. Ini yang perlu kalian ingat-ingat ya. Misalnya ketika akun itu tergolong aset, bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Nah, saldo normal ini cara gampangnya itu sama dengan bertambahnya akun itu. Jadi kalau akun itu bertambahnya di cara di debit, maka saldo normalnya juga di debit, seperti itu.
Ayo semuanya jangan rame. Yang terakhir tentang akumulasi penyusutan. Nah, ketika akun itu akumulasi penyusutan, maka bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, saldo normalnya kredit, seperti itu. Akumulasi penyusutan ini terjadi ketika perusahaan menghitung atau mencatat akumulasi penyusutan aset tetap. Oke, anak-anak sekalian, materi jurnal ini sangat penting ya, karena mendasari pemahaman kalian di dalam menyusun siklus akuntansi. Ketika kalian tidak paham mengenai jurnal, maka kalian tidak akan paham gimana konsepnya buku besar nanti. Karena jurnal itu sangat berkaitan dengan buku besar maupun urutan siklus yang selanjutnya. Maka dari itu, saya harap kalian selalu bersemangat di dalam belajar ya. Ketika telah selesai belajar di kelas seperti ini, nanti di rumah dipelajari lagi, dihafalkan, dipahami konsepnya ya. Kalau nggak paham gimana? Oh, ini ada pertanyaan ya. Harus dicoba berulang-ulang, karena seorang pelari yang cepat itu pasti dimulai dari langkah yang tertatih-tatih ya. Yang penting berusaha keras ya, tetap semangat. Ketika kita itu punya sebuah tujuan, punya mimpi, itu harus kita capai walaupun dengan penuh keringat, penuh loh dan eluh, keringat dan air mata. Seperti itu, harus penuh perjuangan ya. Seperti halnya dalam belajar. Nah, bisa dilihat ya, para siswa, di slide ini ada quote ya. Jika kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan perihnya kebodohan. Itu nasihat dari Imam Syafi'i ya. Bahwasanya ketika kita tidak mau untuk belajar, maka kita harus bersiap-siap untuk tidak paham. Maka dari itu kita harus selalu bersemangat di dalam belajar. Belajar apapun itu, selagi kalian masih muda, maka harus bersemangat untuk belajar. Belajar apapun, dimanapun, kapanpun, apa saja bisa dipelajari. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Alhamdulillah ya, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai buku besar ya. Silahkan dipahami lagi materinya mengenai jurnal, karena materi jurnal ini akan menjadi dasar kalian mempelajari buku besar di pertemuan selanjutnya. Baik, bel sudah berbunyi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.